Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis pada Mazmur pasal 117 ayat yang kedua. Saya akan membacakan kepada kita, demikianlah firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini sungguh sangat menyemangati kita. Untuk memulai renungan ini, saya ingin mengajak kita untuk merenung sejenak. Apakah kita pernah mengalami hubungan atau relasi yang terputus? Apakah kita pernah dikecewakan sahabat kita, relasi atau mungkin pasangan kita dahulu? Tentu semua kita hampir pernah mengalami hal yang namanya dikecewakan, ditinggalkan, dan dikhianati itu. Karena apa, saudara-saudara terkasih? Karena mungkin di sana ada yang merasa dikhianati, tidak setia, ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hubungan yang tidak baik atau hubungan toksik yang sering dikatakan istilah belakangan ini. Ya, yang namanya kasih itu harus disertai dengan kesetiaan. Tanpa kesetiaan, kasih itu akan luntur. Demikian juga sebaliknya, setia tetapi tidak memiliki kasih, tentu itu hanyalah omong-omong belaka. Saudara-saudara terkasih, firman ini adalah ungkapan hati pemazmur yang mengajak segala bangsa untuk memuji dan memegahkan Allah itu. Ajakan ini tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi ajakan ini untuk semua suku bangsa, seperti yang dituliskan pada ayat yang pertama pasal 117 ini. Karena apa kita harus memuji Allah? Yaitu karena kasih-Nya yang hebat. Hebat di sini bukan berbicara tentang ukuran panjang, lebar, atau tinggi dari kasih tersebut, atau kuat dan besarnya kasih Tuhan tersebut. Tetapi sebaliknya, hebatnya kasih Tuhan yang ingin kita lihat di sini, yaitu karena kasih Tuhan itu tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita selami di dalam kehidupan kita dengan akal pikiran kita. Atau dialah Allah yang maha pengasih, yang maha kuasa, kasih-Nya itu tidak terbatas. Alasan kedua mengapa kita harus memuji dan memegahkan Allah, yaitu karena kesetiaan-Nya kekal untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah habis, dan tidak akan pernah berkesudahan kesetiaan Allah bagi kita umat-Nya. Berapa kali pun kamu telah dikecewakan sahabat-sahabatmu, saudari-saudarimu terkasih, berapa kali kamu ditinggalkannya. Tetapi ingat, marilah kita lihat bagaimana Allah kita, mengarahkan pandangan kita kepadanya. Coba kita hitung, kita telah berapa kali meninggalkan Allah, mengecewakan Allah. Apakah Dia sebaliknya meninggalkan kita? Tentu tidak. Kasih dan penyertaan Allah senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, baik suka maupun duka, baik susah maupun senang. Allah senantiasa menyertai kita. Terkadang karena terlalu sukacitanya juga kita mau melupakan Allah, tetapi Dia senantiasa setia menantikan kita. Dan itu semua telah kita terima melalui puncak dari kasih Allah, yaitu karya penyelamatan, pengorbanan, dan penebusan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus
di dalam hidup kita masing-masing. Sekali lagi, marilah kita memuji dan memegahkan Allah di dalam hidup kita, baik dalam kata dan perbuatan. Biarlah terpancar kasih Tuhan tersebut, karena Allah kita adalah Allah yang pengasih dan setia untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk safaan firman-Mu bagi kami untuk memulai aktivitas kami hari ini. Kami disegarkan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih, Allah yang hebat, dan kesetiaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ajar kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami, baik dalam kata dan perbuatan kami, dalam setiap pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami. Biarlah terpancar kasih Tuhan yang telah kami terima selama ini. Bapa, kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu, para pendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyegarkan mereka melalui sapaan, melalui channel YouTube HKBP Distrik 10 Medan Aceh, agar mereka senantiasa bersuka cita, mendapatkan kekuatan baru, pengharapan baru untuk memulai setiap aktivitasnya, sehingga pekerjaan kami, kehidupan kami satu hari ini terpancarlah kasih dan kesetiaan Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.